MPPA akan right issue. Nah, ini kemarin saya diinfokan oleh teman saya bahwa MPPA akan right issue. Nah, apakah menarik? Saya akan ulas di video kali ini tentang MPPA yang right issue dan bagaimana cara atau menganalisa ya saham-saham yang mau right issue, dan yang terpenting adalah RI-nya ini menarik apa enggak sih, dan khususnya MPPA-nya menarik apa enggak. Oke, tonton video ini sampai selesai, simak dan tentang RI MPPA. Oke, jadi saya take video ini di tanggal 5 Juli jam setengah 10 ya, saat perdagangan sesi 1, di mana harga MPPA itu di range 77 sampai 78. Nah, dan ini issue-nya ya. Bentar. Oke, ini prospektusnya tentang MPPA, di mana dia akan melakukan reg issue sebanyak-banyaknya 6 miliar lembar ya, 6 miliar 875 juta 236.268 lembar atau sebesar 44%. Wow. Dengan harga pelaksanaan 80. Nah, kalau harga pelaksanaan RI 80, harga sekarang 7778 gitu. Oke, itu. Yang perlu diperhatikan ya, dalam reg issue ini aslinya sama dengan kayak listing atau IPO ya. Ada beberapa. Satu, berapa sih lembarnya? Tuh, jelas. Ini udah terjawab. Oke. Yang kedua, besar apa enggak? Besar atau kecil nih tergantung nih persentasenya. Kalau dia bawah 20 itu termasuk masih kecil lah ya, masih wajar. Kalau ini termasuk gede, 44%. Oke, itu. Yang ketiga, harga pelaksananya berapa? Bandingkan dengan harga harga induknya gitu. Ini 80. Saat saya take ini harga induknya 7778. Jadi di bawahnya gitu. Di bawah dari harga RI-nya gitu. Tiga itu. Dan yang keempat adalah perihal siapa standby bayarnya. Standby bayarnya ada nggak? Pembeli siaganya ada nggak? Itu. Dan yang kelima, kegunaan dari RI-nya ini apa? Nah, ini yang paling penting ya menurut saya. Artinya nomor 4 dan kelima ini sangat penting juga ya, 4 dan 5. Kenapa standby bayar itu penting? Karena ini ada hubungannya dengan ini, profil dari persentase kepemilikan. Saat ini MPPA kan 48% dimiliki oleh masyarakat. Multipolar atau pengendalinya sendiri MLPL 39%. Lalu BNYM ini 7%, Gojek ini 6%. Nah, pertanyaannya adalah dari raksasa-raksasa ini, Multipolar, Induk, BNYM dan Gojek, ini ada nggak dari tiga nama pemegang saham besarnya sebelum RI ini, ada nggak standby bayarnya atau ada pemain baru? Nah, itu poinnya di situ. Karena akan merubah susunan yang namanya struktur kepemilikan nantinya RI ini gitu. Kalau kita cek standby buyer. Nah, tadi sudah terjawab ini berapa, terus ini termasuk besar, harga pelaksanaan 80 di atas dari harga induknya. Lalu yang keempat adalah standby buyer, pembeli siaga. Setelah kita cek pembeli siaganya itu ternyata ada pembeli siaganya, kalau di sini tertulis. Nah, ini sesuai dengan surat pernyataan komitmen kecukupan dana pelaksanaan pembeli siaga dalam rangka ini, Multipolar atau MLPL sebagai pemegang saham utama akan melaksanakan seluruh HMTD yang diperolehnya. Oke, dia kan punya porsi 30 something persen ya. Nah, itu mereka akan melakukan RI-nya dengan nominal 300M. Sebagai pemegang saham utama, MLPL akan melaksanakan seluruhnya dan dimiliki sesuai dengan porsi. Terus sejumlah ini bla bla bla. Bentar. Nah, ini. Sebagai pembeli siaga, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka MLPL akan membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil bagian sampai dengan jumlah saham yang nilainya setara dengan 84M. Jadi standby bayarnya itu si MLPL sendiri atau induknya sendiri gitu. Nah, selanjutnya, nah ini tanggal-tanggalnya juga penting ya. Ini lebih enak kalau kita nonton di Stockbit atau RTI juga bisa di sini. Maksudnya tuh apa sih rasio-rasio ini? Jadi setiap Bapak Ibu teman-teman punya 164 saham induknya, itu berhak mendapatkan 133 RI-nya nantinya.
dapatnya kapan ya? Dapatnya di ex date-nya tanggal 11 Juli. Jikalau Bapak Ibu pengen mempunyai RI-nya dengan membeli induknya ya dengan cara ya nge-hold sahamnya sampai 10 Juli. Itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah RI ini itu harus dijual, ditradingkan lah ya. Misal tadi punya ditradingkan atau ditebus di pelaksanaan tadi 80. Kalau ditradingkan, dijual belikan itu tradingnya sampai 21 Juli doang atau sampai 21 Juli ya, Jumat 2 minggu lagi, 3 minggu lagi lah. Tuh, hanya bisa sampai situ. Selain itu, setelah itu nggak bisa. Dan ini setahu saya RI itu hanya bisa diperdagangkan di sesi 1. Setahu saya ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Oke. Terus kalau Bapak Ibu nggak punya ya harus beli at least sampai come date lagi 10 Juli. Itu sih poinnya itu. Nah, kalau lebih dari ini ya uang Bapak Ibu sekalian punya RI-nya ya akan hangus gitu. Kalau Bapak Ibu nggak manfaatkan itu gitu. Nah, kalau nggak punya sahamnya, apakah bisa langsung beli RI-nya? Bisa banget dengan cara apa? Ya belinya di sini. Trading start dan trading end ini. Start mulai ini kan udah RI-nya udah mulai diperdagangkan kan. Nah, ini bisa dibeli dan dijual gitu. Nah, poinnya adalah selanjutnya, kegunaannya apa sih? Sebelum kegunaannya, jikalau MLPL ini membeli semua sahamnya, porsi mereka akan menjadi 54%. Turun sih. Tetapi BNDM ini turun drastis jadi 4,89, Gojek ini bahkan jadi 3,91 doang gitu, dan masyarakat ke 30,89% doang gitu. Nah, kegunaannya apa sih? Kegunaan dari RI ini gitu. Kegunaannya adalah seluruh ini rencana penggunaan dana. Satu, sebanyak 150M itu digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang perseroan kepada BNI dan CIMB Niaga dengan rincian mereka punya utang di BNI itu 475M dan dengan bunga 7,5 sampai 8,5%. Lalu di CIMB Niaga dengan 205M dengan bunga juga 7,5 sampai 8,25%. Nah, total duit tadi 150, di mana 50 untuk 50 itu untuk bayar ini di BNI. Lalu selanjutnya 100 itu digunakan untuk yang CIMB Niaga ini. Lalu sisanya digunakan untuk modal kerja perseroan gitu. Jadi poinnya itu. Nah, kalau saya memikirkannya apakah menarik untuk MPPA ini, saya mengatakan kalau kegunaan untuk bayar utang, untuk ditebus ya RI-nya ya, enggak sih. Itu sih poin saya sih tentang RI di MPPA gitu. Sangat kurang oke sih. Tetapi ada yang menarik juga nih dimanfaatkan. Saat ini MPPA ini kan kondisinya harganya di 7, ya di sini lah 78 77, RI-nya di 80. Kalau secara teknikal dia tembus di 80, ini akan menjadi double bottom. Dia break, targetnya bisa garis warna hijau 89 ini. Beberapa hari juga udah diakum gitu. Jadi secara teknikal dan secara corporate action ini ada kesinambungan gitu. Jadi bukan tidak mungkin dan jangan kaget jikalau nanti setelah come date harga dari induknya ini di atas dari 80. Jangan kaget. Itu aja sih poinnya di RI MPPA ini. Baiknya seperti apa? Kalau menurut saya akan menggunakan momentum ini bisa digunakan untuk trading MPPA-nya aja, induknya aja. Satu itu, nggak usah ditebus RI-nya itu. Atau yang kedua, langsung beli RI-nya dan ditradingkan. Saat tadi trading start dan trading end itu sih. Tapi harus cepat ya, harus cepat dalam artian jangka waktunya kan nggak panjang itu, dan jangan sampai lupa untuk menjual berapapun nanti RI-nya itu. Takutnya nanti Bapak Ibu dan teman-teman lupa malah ya nanti hangus malah, takutnya itu. Apakah menarik kalau ditebus? My opinion enggak sih, sangatlah enggak oke gitu. Tapi kalau induknya untuk trading jangka pendek, untuk short term, ada momentum seperti ini bisa dimanfaatkan. Jadi itu mungkin view saya tentang
RI MPPA yang ternyata digunakan untuk bayar hutang. Bagaimana menurut Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Bisa tulis di kolom komentar. Apakah menarik? Tulis saja. Oke. Jadi itu video di kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.